Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memerintahkan pendudukan penuh jalur Gaza untuk menekan Hamas membebaskan para sandera. Langkah ini tetap diambil meski ditolak sebagian pejabat militer dan pemerintahan Israel. Dunia internasional juga mendesak agar konflik diselesaikan secara damai. Jika rencana ini terwujud, seluruh wilayah akan dikuasai, termasuk lokasi yang diduga menjadi tempat penahanan sandera. Lantas, apa yang terjadi jika Israel benar-benar menguasai jalur Gaza? Simak selengkapnya dalam video berikut. Netanyahu memerintahkan pendudukan militer penuh di jalur Gaza agar Hamas membebaskan para sandera. Menurut Jerusalem Post, keputusan ini berarti militer Israel yang kini menguasai sekitar 75% wilayah Gaza akan mengambil alih seluruh sisa wilayah. Operasi juga akan dilakukan di lokasi-lokasi yang diyakini menjadi tempat penahanan para sandera. Keputusan ini disebut-sebut diambil tanpa masukan dari Kepala Staf Militer Israel Eyal Zamir. Netanyahu bahkan meminta Zamir untuk tunduk atau mengundurkan diri. Rencana pendudukan penuh ini bertentangan dengan penilaian militer Israel sebelumnya. Militer menolak rencana itu karena mempertimbangkan realitas di lapangan dan risiko terhadap 20 sandera yang diyakini masih hidup. Tentara Israel juga mengingatkan pendudukan penuh termasuk masuk ke wilayah sipil padat dan kota-kota yang terhindar dari pertempuran akan memakan waktu bertahun-tahun. Prosesnya diperlukan untuk menyisir dan menghancurkan sisa infrastruktur Hamas. Keluarga para sandera pun khawatir operasi ini justru mengancam nyawa para tawanan. Ditambah awal Agustus 2025, beredar laporan bahwa Hamas memerintahkan anggotanya membunuh setiap sandera jika pasukan Israel mendekat. Tragedi serupa terjadi pada 2024 ketika 6 sandera termasuk warga Israel Amerika, Herschelberg, Polin, dieksekusi sebelum tentara sempat menyelamatkan mereka. Anggota Parlemen Israel, Gilad Karif, menilai pendudukan penuh jalur Gaza akan menjadi hukuman mati bagi para sandera. Keluarga sandera juga menolak rencana sebelumnya untuk memperluas perang. Mereka mendesak agar pertempuran dijauhkan dari benteng-benteng aman di Gaza yang kemungkinan menjadi tempat kerabat mereka ditahan. Sebanyak 19 mantan kepala militer, intelijen, dan polisi Israel pun memperingatkan agar perang tidak diperluas. Mereka menilai Israel berada di ambang kekalahan jika pertempuran terus berlanjut. Mantan Direktur Mossad Tamir Pardo juga memperingatkan perluasan perang akan memperburuk krisis kemanusiaan di Gaza dan semakin mengisolasi Israel. Di samping itu, mantan Perdana Menteri dan Kepala IDF Ehud Barak menuduh Netanyahu mempertahankan perang demi menjaga koalisi sayap kanan yang rapuh agar tetap berkuasa. Netanyahu kini bergantung pada mayoritas tipis di parlemen dengan koalisinya baru saja memecat Jaksa Agung Israel saat ia menghadapi sidang kasus korupsi. Pendukung Netanyahu bahkan mengancam akan keluar dari pemerintahan jika perang dihentikan sebelum Hamas diberantas sepenuhnya. Namun, para mantan pemimpin Israel menilai penghapusan Hamas sepenuhnya adalah tujuan yang tidak realistis, bahkan disebut sebagai fantasi kabinet Netanyahu. Pejabat senior Israel yang membahas rencana pendudukan dengan Netanyahu meyakini Hamas tidak akan membebaskan 50 sandera yang tersisa tanpa tekanan militer. Channel 12 melaporkan, pandangan ini kian menekan Netanyahu dan kabinetnya setelah Hamas merilis video kondisi sandera. Video itu memperlihatkan para sandera dalam kondisi kurus kering, menderita, dan mengemis makanan serta air di dalam terowongan. Pejabat tersebut memperingatkan jika mereka tidak bertindak, maka para sandera akan mati kelaparan dan Gaza tetap di bawah kendali Hamas. Meski tekanan dari mantan pejabat, demonstran, dan pemimpin dunia semakin keras, belum ada tanda-tanda bahwa negosiasi gencatan senjata Hamas Israel akan kembali berlangsung. Agustus 2025 ini, Israel dan AS menarik mediator mereka dari Qatar dengan tuduhan Hamas bernegosiasi dengan itikat buruk dan bersikap egois. Sementara, Hamas menegaskan tidak akan menyetujui kesepakatan pertukaran sandera tanpa kerangka kerja yang mengakhiri perang secara permanen. Mereka juga menuntut untuk tetap memegang senjata dan menguasai Gaza. Netanyahu menolak mentah-mentah syarat itu dan menegaskan perang tidak akan berakhir sampai Hamas dihancurkan sepenuhnya. Sedangkan utusan AS Steve Witkoff mengatakan AS dan Israel hampir mencapai rencana yang sangat bagus untuk mengakhiri perang dan membebaskan semua sandera. Ia tidak menjelaskan isi rencana tersebut,
dan belum jelas apakah ini terkait dengan pendudukan penuh yang direncanakan Netanyahu. Hamas pun merespons laporan rencana pendudukan Israel di Gaza. Mereka menilai ancaman dari Israel yang selalu berulang itu tidak akan mempengaruhi keputusan mereka. Pernyataan ini muncul usai perundingan selama berbulan-bulan di Doha, Qatar antara Hamas, Israel, dan para mediator. Hamas mengajukan syarat yaitu ratusan truk bantuan harus masuk ke jalur Gaza sebelum mereka kembali bernegosiasi. Hamas juga menggunakan bantuan untuk para sandera sebagai alat tawar-menawar. Palang Merah telah menyatakan kesiapan untuk meningkatkan pengiriman bantuan langsung kepada para sandera, termasuk bantuan dari Yayasan Kemanusiaan Gaza. Namun, Hamas memberikan syarat ketat. Bantuan hanya akan diizinkan mencapai para sandera jika Israel membuka koridor kemanusiaan secara permanen. Mereka juga menuntut Israel menghentikan segala bentuk lalu lintas udara selama pengiriman bantuan untuk para sandera. Jika Israel menguasai seluruh Gaza, maka perang diperkirakan akan bergulir selama bertahun-tahun. Risiko kelaparan dan krisis kemanusiaan akan semakin parah, nyawa para sandera kian terancam, dan Israel bisa semakin terisolasi di mata dunia. Langkah ini juga akan membuka babak baru konflik yang penuh ketidakpastian. Pantau terus perkembangannya hanya di YouTube Kompas.com.